Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini. Kita mau ngapain ya? Kembali lagi dengan saya Luciana Maulana. Seperti biasa. Nah, kali ini video ke-14 ini aku mau menjelaskan kembali atau merangkum kembali dari video ke-8 sampai ke-13, yaitu video ke-8 masih menggunakan aplikasi SPSS ya, tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang ke-9 itu uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Kemudian untuk video ke-10, 11, 12, dan 13 menggunakan aplikasi eViews. Nah, yang ke-10 itu tentang estimasi model regresi data panel. Yang ke-11 itu tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Kemudian yang ke-12 uji asumsi klasik. Yang ke-13 yaitu uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, teman-teman, dari semua materi yang di video ke-8 dan video ke-13, saya akan merangkum semuanya. Materinya secara singkat ya di video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan aja semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya ya, guna mendapatkan nilai. Semoga nilainya A ya teman-teman, doain aku ya. Ya udah, gak usah basa-basi lagi, lanjut ke video selanjutnya. Jangan dimatiin. No sir. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari berbagai macam metode, diantaranya adalah kuesioner. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpul data tentunya telah disertai dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagai alat ukur dalam penelitian. Kuesioner harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukurannya pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang telah diukur. Uji reliabilitas adalah suatu penguji yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan dan waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Perbedaan asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, regresi linear sederhana dan berganda itu hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolineritas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Selanjutnya, beberapa macam uji asumsi klasik yang telah kita uji praktekkan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji korelasi. Selanjutnya, estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel.
Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data yang berbeda individu sama dengan diamati dalam kurun waktu tertentu. Fixed Effect Model atau FE, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Common Effect Model atau Pooled Least Square merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam perbagi kurun waktu. Model ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik akurat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Selanjutnya, Random Effect Model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model Random Effect Model, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect Model yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut sebagai error complaint model atau teknik generalized least square. Teknik pemilihan model regresi data panel. Uji Chow test adalah penguji untuk menentukan model apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji Houseman test adalah penguji statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Uji Regression multiplier yaitu uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect model untuk digunakan. Selanjutnya, uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya penguji asumsi klasik bergantung pada hasil pemilihan estimasi. Uji multikoliniaritas dilakukan pada model regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Selanjutnya ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, uji T, pada analisis regresi data panel. Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain, fit atau tidak. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang terakhir adalah uji T. Uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Teman-teman, seperti itulah rangkuman dari video ke-8 sampai video ke-13. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.